Halo semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Retno di mata kuliah statistik. Kita sudah memasuki sesi 3. Kali ini kita akan berbicara tentang sampling methods dan confidence interval. Saya akan membagi video ini menjadi 2 part. Part pertama kita akan belajar tentang sampling method dan part kedua tentang confidence interval. Sebelumnya mengingatkan kalian, materi minggu lalu kita sudah belajar tentang probability ya, minggu lalu ya. Probability. Nah, probability merupakan pondasi dari statistik inferensial. Masih ingat nggak statistik inferensial? Statistik inferensial itu kan tujuannya adalah menentukan kesimpulan tentang suatu populasi based on sample. Ya kan? Nah, lalu secara khusus minggu lalu kita belajar probability distribution yang mencangkup semua outcome yang mungkin dari sebuah eksperimen dan probability yang berhubungan dengan masing-masing outcome. Nah, kemarin kan kita menggunakan probability untuk mengevaluasi kemungkinan sesuatu yang terjadi in the future. Nah, kalau sampling, kita ngomongin apa sih sampling? Sampling itu apa dulu? Sampling itu merupakan proses memilih item-item dari populasi. Dan kita menggunakan informasi dari sampel itu untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi. Nah, kenapa kita menggunakan sampel dari suatu populasi? Mungkin kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Karena apa? Kalau kita memilih populasi itu akan time consuming dan costly juga. Dan physical impossibility of checking all item in the population. Kenapa? Karena ya ini destructive nature of some test. Maksudnya apa? Nih? Misalnya kita mau menguji kekuatan suatu botol mineral. Kalau misalnya yang kita uji adalah semua botol mineral yang ada di pabrik, lah yang kita jual apa gitu kan? That's why sampel aja cukup gitu. Nah, lalu macam-macam sampling, macam-macam metode untuk pengambilan sampel. Ada yang dinamakan simple random sampling. Keywordnya apa? Keywordnya ini simple. Pokoknya kalau simple random sampling itu semua item atau orang di populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi ya udah nih, misalnya ada populasinya mahasiswa Prasmul. Nah, mahasiswa Prasmul ini kita kocok untuk jadikan sampel. Kita kocok aja, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu semua mahasiswa di Prasmul tuh punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, itu berarti simple random sampling. Metode yang kedua ada namanya systematic random sampling. Nah, keywordnya systematic random sampling ini, keyword pertama adalah range gitu. Nah, misalnya populasinya adalah mahasiswa akuntansi Prastia Mulia. Nanti mahasiswa akuntansi tersebut kita arrange. Misalnya kita kasih nomor nih mahasiswa berdasarkan urutan NIM. Nah, setelah diurutkan berdasarkan NIM-nya, yang dijadikan sampel adalah misalnya mahasiswa dengan kelipatan 10 gitu. Nah, jadi mahasiswa yang kelipatan 10 itulah yang dijadikan sampel. Nah, itu yang disebut dengan systematic random sampling. Jadi keywordnya dia di arrange dulu
Setelah di arrange, kita ambil kelipatannya. Nah, kelipatannya itu juga kita random, mau kelipatan 6, mau kelipatan 20, mau kelipatan 30 gitu. Lalu ada metode yang lain, yaitu stratified random sampling. Nah, kalau stratified ini keywordnya adalah strata. Jadi suatu populasi diambil, sebelum kita ambil itu kita kumpulkan dulu berdasarkan karakteristik tertentu atau strata-strata tertentu. Misalnya based on gender bisa, atau based on IPK bisa, atau based on tingkat pendidikan bisa gitu. Jadi kita kumpulkan dulu karakteristiknya. Misalnya based on gender, berarti nanti dari gender tersebut secara random kita ambil 10 gitu. Nah, yang terakhir adalah cluster sampling. Kalau cluster sampling ini keywordnya adalah cluster. Jadi populasi itu di cluster based on geografinya. Misalnya Tangerang, Tangsel. Nanti populasi yang di Tangsel kita ambil 10 sampel. Yang di Jakarta Barat kita ambil 10 sampel gitu. Jadi ini di cluster based on geografi. Oke. Sampai sini dipahami, jadi kebayang berbagai metode untuk memilih sampel. Nah, sampel itu kan digunakan untuk mengestimasi karakteristik dari suatu populasi ya. Jadi rata-rata dari sampel, masih ingat kan lambangnya rata-rata dari sampel ini? Rata-rata dari sampel ini kan digunakan untuk mengestimasi dari suatu rata-rata populasi. Nah, sampel itu kan part dari suatu populasi. So, nggak mungkin kalau rata-rata dari sampel itu definitely sama persis sama rata-rata populasi. That's why ada yang namanya sampling error. Sampling error itu adalah perbedaan antara sampel statistik dengan parameter populasinya. Jadi kalau antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu ada selisih, itulah yang disebut dengan sampling error. Kalau antara standar deviasi sampel dengan standar deviasi populasi itu ada selisih, itulah yang disebut dengan sampling error. Gitu. Nah, lalu kapan kita menggunakan rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi? Bagaimana kita dapat menentukan seakurat apa sih estimasi kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembangkan apa itu yang disebut dengan sampling distribution of the sample mean. Jadi sampling distribution of the sample mean itu merupakan probability dari semua rata-rata sampel yang mungkin pada ukuran suatu sampel gitu. Oke. Kita lihat contohnya yang dimaksud dengan sampling distribution of the sample mean. Nah, ini contohnya ada namanya Tartus Industri, dia
punya 7 karyawan produksi. Nah, di sini ada data, dianggap aja nih 7 karyawan produksi ini adalah populasinya. Yang masing-masing karyawan ini ada data pendapatan per jamnya, earning hourly masing-masing employee. Nah, pertanyaan pertama, what is the population mean-nya? Rata-rata populasinya berapa? Kemudian, what is the sampling distribution of the sample mean for sample size of 2? Nah, kita disuruh bikin sampling distribution dari sampling mean. Jadi, sampling distribution dari sample mean kalau ukuran sampelnya itu 2. Kemudian what is the mean of sampling distribution? Rata-rata dari sampling distributionnya. Dan what observation can be made about the population and sampling distribution? Observasi apa yang bisa kita buat tentang populasi dan sampling distributionnya? Oke, kita akan menjawab satu-satu pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah rata-rata populasinya. Rata-rata populasinya kita pakai cara yang biasa kan. Berarti hourly earningnya itu ditambah terus dibagi total populasinya. Total populasinya ada 7, ketemulah rata-rata populasinya adalah 7,71. Kemudian ketika yang ditanya kita disuruh buat sampling distribution of the sample mean dengan ukuran sampelnya 2. Artinya apa? Kombinasi apa yang mungkin nih kalau kita bikin sampling distribution? Kita bikin sampling distribution tapi sampelnya ukurannya 2. Berarti kan kita akan membuat kombinasi dari sampel. Berarti misalnya kombinasi yang mungkin itu berapa? Jadi kan kombinasi yang mungkin kan misalnya nih kita kombinasinya Joe sama Sam, Joe sama Sue, Joe sama Bob, Joe sama John, Joe sama Art, Joe sama Ted, atau Sam sama Sue, Sam sama Bob, Sam sama John, dan seterusnya. Jadi kalau kita bikin sampling distributionnya, terus sample size-nya ukuran 2, berapa kombinasi yang mungkin? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya ini kombinasi N pada N. Nah, ini kalau dijabarin N ini adalah populasinya, N faktorial. Kemudian N kecil ini adalah ukuran sampelnya, N kecil faktorial. Kemudian N besar dikurangi N kecil faktorial. Nah, 7 faktorial ini masih ingat nggak? 7 faktorial ini kan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, dibagi 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1. Oke, 7 dikurangi 2 itu 5. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemulah ini 21. Berarti akan ada 21 sampling distribution yang mungkin. Nah, nih sampling distribution yang mungkin ya. Nah, ini nanti tiap ukuran 2 sampel ini rata-ratanya sekian nih. Ada yang rata-ratanya 7, ada yang rata-ratanya 7,5, ada yang rata-ratanya 8. Nah, kita bikin
sampling distributionnya. Ternyata yang rata-ratanya 7 ada 3, yang rata-rata 7,5 ada 9, yang rata-rata 8 ada 6, yang rata-rata 8,5 ada 3. Lalu kita bikin probability sampling distributionnya. Nah, yang rata-ratanya 7, probability-nya adalah 14,29%. Yang rata-ratanya 7,5, probability-nya 42,85%. Ini dari mana? Dari sini dong, berarti di sini 3/21. Ini 9/21. Dan seterusnya. Oke, kita sudah menjawab 2 pertanyaan. Nah, terus kalau pertanyaan ketiga tadi yang ditanyakan apa? What is the mean of sampling distribution? Rata-rata dari sampling distribution. Rata-rata dari sampling distribution adalah total dari sample means. Total dari sample mean ini dibagi dengan total number of sample. Berarti rata-rata dari sample mean ini kita rata-ratain lagi. Rata-rata dari sampel mean kita rata-ratain lagi, ketemulah nih 7,71. Berarti apa? Ini kan berarti sama nih, sama rata-rata populasinya, ya kan? Nah, kalau kita visualisasi ke dalam bentuk gambar, kalau yang ini nih population distribution dari hourly earning. Terus ininya probability, bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Tapi kalau yang ini visualisasi dari distribution of sample mean, rata-rata sampelnya. Nah, ini rata-rata sampelnya. Tadi kan yang rata-ratanya 7, probabilitasnya sekian. Yang rata-rata 7,5, probabilitasnya sekian. Nah, kalau kamu lihat, kalau kita bikin visualisasi distribution dari sample mean-nya, itu makin kelihatan bell shape-nya ya. Makin kelihatan bell shape-nya. Nah, karena bell shape ini atau normal probability distribution ini, kita bisa mengaplikasikan konsep dari minggu kemarin untuk menentukan probabilitas memilih sampel dengan rata-rata sampel yang spesifik. Gitu. Oke, nah ini kan. Lalu observasi apa yang dapat kita buat atau kesimpulan apa dari 2 visualisasi ini? Nah, ternyata mean dari distribution of the sample mean, jadi distribusi rata-rata dari rata-rata sampel itu equal sama rata-rata populasi. Oke, terus kesimpulan yang kedua, ternyata persebaran dari distribution sample mean itu lebih kecil dibandingkan dengan persebaran dari nilai populasi, ya kan? Nih lihat, persebarannya lebih kecil, lebih rapat dibandingkan dengan persebarannya populasi. Nah, artinya apa? Makin besar ukuran dari sampel, maka persebaran dari distribution of the sample mean become smaller. Jadi makin ukuran sampel size-nya makin besar, maka spread-nya atau standar deviasinya dari distribution sample mean itu akan makin rapat. Nah, shape dari sampling distribution of the sample mean and the shape of the frequency distribution of population value are different. Bentuk dari sampling distribution of the sample mean dan bentuk dari frekuensi distributionnya ini beda ya ini. Nah, lebih bell shape yang distribution of the
sample mean, lebih mendekati normal probability yang ini gitu. Nah, dari sini kita masuk yang namanya central limit theorem. Nah, apa sih central limit theorem? Central limit theorem itu apa ya? Jadi ini suatu teorema yang menyatakan bahwa sampling distribution of the sample mean is approximately a normal distribution. Jadi makin besar sampel size-nya, makin mendekati distribusi normal. Nah, dari sini itu apa ya? Membolehkan kita untuk menggunakan probability normal untuk menciptakan confidence interval dari rata-rata populasi dan uji hipotesis. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di sini nih. Nah, ini contoh dari untuk membuktikan central limit theorem. Jadi kalau kamu lihat nih, kalau sampel size-nya makin besar, itu kan dia makin bell shape. Nah, itu yang dimaksud dengan central limit theorem. Itu yang dimaksud dengan central limit theorem. Jadi istilahnya kalau size dari sampel itu makin besar, dia makin mendekati normal distribution gitu. Nah, kalau tadi kan ya kita sudah membuktikan bahwa rata-rata dari sampel mean itu equal dengan rata-rata dari suatu populasi. Nah, begitu juga dengan standar deviasi dari populasi, maka juga standar deviasi dari sampelnya itu juga dekat gitu. That's why standar deviasi dari suatu rata-rata sampel itu kita lambangkan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan standard error of the mean. Gitu. Nah, kalau sampel size-nya makin tinggi, berarti standar errornya itu akan makin turun. Kalau ukuran size sampel makin tinggi, maka standard error of the mean ini akan makin turun. Kayak tadi di gambarnya begini kan, gini. Nah, ini maka makin rapet, spreadnya itu makin rapet. Nah, standard error of the mean itu apa? Standard error of the mean itu ya standar deviasinya dari rata-rata sampel. Oke. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan sampling distribution of the sample mean ini?
untuk menciptakan confidence interval di rata-rata populasi. Oke. Contoh ya. Contoh, ingat nggak kalau minggu lalu kita menggunakan Z-score untuk menentukan probability terpilihnya suatu sampel gitu kan. Rumusnya kan begini, dikurangi mu dibagi standar deviasi kan. Nah, kalau sekarang kita pakai sampling distribution dari sampel mean, makanya rumusnya begini. Nah, karena ini adalah standar deviasi dari rata-rata sampel. Begitu, standar deviasi dari rata-rata sampel. Oke, contoh. Oke, kita akan mengaplikasikan sampling distribution of the sample mean. Asumsinya standar deviasi populasi diketahui. Ya, asumsinya standar deviasi populasi diketahui. Kalau standar deviasi populasi diketahui, kita pakainya Z-score. Oke. Nih, tapi kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, kita pakainya T. Nah, rumusnya hampir sama sih, cuma S di sini adalah standar deviasi sampel. Oke, contoh kita menggunakan sampling distribution ini untuk mengambil kesimpulan ya. Nah, misalnya nih, ada quality assurance dari Departemen Forkola. Oke. Dia mencatat bahwa dia mau memastikan bahwa tidak ada botol yang terisi itu kurang, nggak ada yang underfill. Nah, sebaliknya, it cannot overfill each bottle. Jadi, kalau bisa juga nggak overfill. Nah, ternyata tercatat bahwa jumlah kolanya itu mengikuti probability normal distribution. Nah, rata-rata cola per botol itu adalah 31,2 ounce. Dan standar deviasi populasi itu adalah 4 ounce. Ini sigmanya ya. Nah, ternyata dilakukan pengecekan secara random oleh quality technician-nya. Dan dia memilih 16 botol, ini sampel. Dan rata-rata 16 sampel ini ternyata 31,38. Oke. Padahal tadi rata-rata populasinya 31,2. Pas dia ngambil 16 sampel, ternyata rata-ratanya 31,38. Pertanyaannya, apakah ini unlikely result? Kemudian, apakah mungkin prosesnya ini overfill gitu? To put it another way, is sampling error of 0,18 ounce unusual? Apakah sampling errornya sekian ini nggak biasa? Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini menggunakan Z-score.
Pertama, kita hitung Z-score-nya dulu. Dengan rumus yang seperti tadi, ketemulah di sini Z-score-nya 1,8. Oke, kalau Z-score-nya 1,8, oke, berarti ketemu kan probability-nya. Kamu cek di tabel appendix B3, 1,8 itu ketemunya sekian ya, 46,41%. Berarti di sini adalah sisanya 50% dikurangi ini, ketemulah 3%, 3,5%. Oke, artinya apa? Apa yang bisa kita simpulkan dari 3,5% ini? Artinya apa? Nah, berarti sebenarnya kan kurang dari 4% kesempatan kita memilih 16 botol yang rata-ratanya sekian gitu. Artinya apa? Berarti kita itu secara proses ada yang salah, berarti kita itu overfill. Iyalah, sebenarnya chance untuk for normal population with mean kurang dari 4% kesempatan kita dapat memilih sampel 16 botol itu dari normal population yang rata-ratanya sekian. Dan nyatanya kita menemukan sampel mean yang equal atau lebih besar dari sekian. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi gini, sebenarnya kesempatan kita untuk memilih 16 botol itu kurang dari 4% loh, bahkan cuma 3,5%. Tapi dari 16 botol itu ternyata rata-ratanya 1,38. Artinya apa? Artinya jangan-jangan proses yang kita lakukan itu overfill gitu loh. Jadinya bahkan kesempatan 4% aja ketemunya lebih dari populasi sampel gitu. Bisa ditangkap? Oke, kalau agak bingung nanti kita di sesi diskusi ya. Nah, that's all untuk sampling. Kita akan ke topik selanjutnya, ke confidence interval di video part 2. Jangan kemana-mana.